Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di materi mengapa kurikulum itu berubah. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya. Kebetulan orang tua saya memberikan nama Zainul Fatah. Saya kebetulan mengajar di SDN Silo 5, Kecamatan Silo, yang ada di Kabupaten Jember. Baik, Bapak Ibu, masuk ke definisi apa itu kurikulum. Kurikulum sebetulnya tidak ada definisi pastinya gitu ya, apa sih kurikulum itu. Tetapi kita andaikan saja kurikulum itu adalah titik awal sampai dengan titik akhir pengalaman belajar siswa kita di sekolah. Dan kurikulum ini juga bisa diumpamakan sebagai jantungnya pendidikan. Sebagai layaknya sebuah jantung di tubuh kita, apabila jantung kita itu tidak bagus, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun nggak bagus. Begitupun dengan kurikulum, Bapak Ibu. Jadi kurikulum sebagai jantung pendidikan ini harus sesuai dengan keadaan ya, keadaan lingkungan di sekitar, keadaan kondisi siswa kita, terus dan ini juga harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk itu kurikulum ini harus baik, harus sehat begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah sampai di fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu adalah sebagai pedoman dan panduan guru dalam proses belajar siswa, di mana kurikulum ini harus mewariskan nilai-nilai budaya di masyarakat yang relevan pada masa kini. Jadi keadaan yang ada di sekitar kita, di sekitar sekolah atau di sekitar siswa kita itu berada itu harus relevan, baik di masa kini dan juga akan masa yang akan datang, Pak Ibu. Selain itu, kurikulum juga harus mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan yang di masa akan datang. Kenapa seperti itu? Karena siswa-siswa kita ini tidak akan hidup di zaman yang seperti ini. Pada saat zaman kita dulu mungkin kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan handphone, mencari informasi hanya berpusat pada perpustakaan atau buku-buku saja gitu ya, secara fisik gitu. Tetapi siswa-siswa kita sekarang untuk mencari informasi itu sudah bisa menggunakan media-media elektronik, bisa menggunakan handphone, bisa mencari di web browser dan yang lainnya gitu. Beda dengan zaman kita dulu kan. Maka dari itu kurikulum itu harus mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Contoh, mungkin kalau dulu kita hanya menyebutkan profesi itu antara lain hanya dokter, tentara, guru, dan semacamnya. Tapi kalau sekarang banyak profesi yang bisa dikembangkan. Contohnya adalah mungkin saja siswa-siswa kita menjadi ilustrator atau pembuat komik atau membuat web dan semacamnya. Di mana pada zaman dahulu kita tidak terfikirkan untuk sampai ke sana gitu. Nah, maka dari itu kurikulum itu harus mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, kurikulum itu memilih dan menilai sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, jadi kurikulum itu harus bisa menjadi kontrol sosial, di mana anak-anak kita ini berada di lingkungan sosial yang seperti apa, seperti itu. Ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kurikulum atau pembelajaran yang biasanya kita lakukan yang salah satu contohnya adalah pembelajaran inquiry, di mana pembelajaran inquiry ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada rasa ingin tahu. Bagaimana sih cara mengembangkan rasa ingin tahu anak-anak kita atau siswa-siswa di sekolah? Yaitu kita gunakan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pembelajaran inquiry ini ada siklusnya Bapak Ibu, di mana siklus dari pembelajaran inquiry ini antara lain adalah rasa ingin tahu. Kita membuat anak-anak mencari tahu, mempunyai rasa ingin tahu tentang banyak hal. Ya, tentunya dengan cara tadi apa, mengapa, dan bagaimana. Setelah mempunyai rasa ingin tahu, maka dari itu mereka akan mencari tahu.
Jadi siklus keduanya adalah mencari tahu, di mana siswa-siswa kita akan mempraktekkan atau mencari sesuatu untuk membuktikan rasa ingin tahu mereka gitu. Setelah mencari tahu, baru mereka akan memilih, menganalisa, dan mengkomunikasikan. Jadi setelah mencari tahu, oh ini benar nggak ya informasi yang saya dapatkan, mereka akan menganalisa dan mereka akan memilah mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya adalah mereka akan mengkomunikasikan apa sih yang mereka temukan begitu. Yang keempat adalah membuat koneksi. Pada pembelajaran inquiry ini, setelah rasa ingin tahu ada, mencari tahu sudah, memilah dan menganalisa dan mengkomunikasikan, maka mereka akan membuat koneksi. Jadi materi satu dengan materi yang lain akan mereka koneksikan. Selanjutnya adalah mengambil makna dari pembelajaran. Nah, kalau hal ini tinggal menyesuaikan makna apa sih yang mereka dapatkan dari mereka belajar begitu. Yang terakhir dari siklus pembelajaran inquiry itu adalah aksi nyata. Otomatis setiap pembelajaran pasti akan melahirkan sebuah aksi nyata. Baik bisa berupa sikap, bisa berupa produknya ya. Anak-anak itu akan membuat sesuatu gitu, membuat sesuatu yang nyata. Nah, pembelajaran inquiry ini juga menekankan kepada pengembangan karakter yang berdasarkan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila tentunya. Di mana ini bisa menjadi ciri khas proses pembelajaran yang ada di Indonesia tentunya, di mana juga akan berdasarkan pada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pembelajaran inquiry ini juga berbasis kepada proyek akan berdampak pada dirinya dan masyarakat, pada masyarakat nantinya. Jadi pembelajarannya itu sudah berbasis proyek, di mana juga ada proyek profil pelajar Pancasila nantinya gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kita itu tidak terkungkung ya Bapak Ibu ya, tidak terkungkung pada masa lalu saja. Seperti contoh ya Bapak Ibu, di Indonesia itu sudah berkali-kali kurikulumnya itu berubah. Kenapa? Ya kita harus move on gitu ya. Kata Anai sekarang tuh kita harus move on, di mana zaman itu selalu berubah dan dinamis. Begitupun kurikulum. Kurikulum itu harus dinamis sesuai dengan zaman yang ada. Tidak lagi menggunakan cara-cara yang lama gitu Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam masyarakat. Nah, selain itu, kurikulum yang baik itu harus melibatkan pertama adalah orang tua. Orang tua di sini sangat berperan penting ya Bapak Ibu, karena kenapa? Anak-anak kita itu paling lama belajar dengan mereka gitu, bukan dengan kita. Kita hanya paling cuman antara 5-6 jam lah bersama kita dalam sehari gitu. Tapi selebihnya mereka bersama keluarga mereka dan masyarakat tentunya. Maka dari itu keterlibatan orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam ketiga pilar pendidikan ini itu harus terjalin dengan baik. Dan itu juga terangkum dalam kurikulum yang baik Bapak Ibu. Jadi kurikulum ini tidak hanya tugas sebagai dari sekolah saja, tapi juga di situ ada tugas masyarakat dan ada peran dari orang tua juga di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kurikulum yang harus berubah ini kita sebagai guru harus beradaptasi, karena kenapa? Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan kurikulum, kita juga nggak akan tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Bagaimana sih cara kita beradaptasi dengan kurikulum? Yaitu yang pertama adalah kita harus pahami karakter di lingkungan kita gitu. Ekosistem sekolah kita itu seperti apa. Oleh karena itu, kurikulum harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah disesuaikan dengan lingkungan kita gitu. Jadi nggak ada kurikulum yang tidak sesuai dengan lingkungan kita berada atau anak-anak kita berada. Contohnya misalkan, anak-anak di perkotaan, kita sesuaikan dengan kurikulum anak-anak yang ada di pedesaan. Itu sangat susah sekali untuk mengimplementasikan kurikulumnya, karena di situ banyak perbedaan-perbedaan gitu.
baik karakteristik dan keadaan lingkungan juga berbeda antara kota dan di pedesaan. Untuk itu hadirlah yang namanya KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana ini adalah adaptasi terhadap kurikulum gitu Bapak Ibu. KSOP ini mempunyai kerangka dasar kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kurikulum ini mempunyai jangka panjang dan jangka pendek, di mana jangka panjangnya itu terdiri dari visi. Visi ini adalah tujuan jangka panjang dari sekolah. Apa sih yang dituju oleh sekolah itu? Kenapa sih harus sekolah ini harus mempunyai tujuan ini gitu? Nah, tujuan ini yang dalam jangka panjang itu disebut dengan visi. Sedangkan kalau misinya adalah cara bagaimana untuk mencapai visi tersebut. Jadi kita tuangkan misinya itu apa. Selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan ini adalah tujuan akhir dari sebuah kurikulum KOSP ini Bapak Ibu. Selanjutnya jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu antara lain adalah perencanaan alur pembelajaran. Dan selanjutnya beban belajar siswa per fase, di mana kalau di tingkat sekolah dasar itu ada fase A dan fase B, di mana fase A itu ada di kelas 1, 2, dan 3, 4, 5, 6 itu adalah fase B gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah jangka pendek dari kurikulum KOSP. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Untuk memperjelas silakan Bapak Ibu kunjungi di pelatihan mandiri Bapak Ibu masing-masing di aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru semuanya bisa belajar di sana dengan sangat lengkap. Oleh karena itu, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu pantau dan belajar mandiri melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Terima kasih Bapak Ibu, semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.